Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi, NIM 162111035, jurusan manajemen perusahaan, kelas MPR 17. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman singkat mengenai manajemen perkantoran secara keseluruhan. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, kita harus tahu dulu apa pengertian dari manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran itu sendiri adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus-menerus, mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan dari tugas organisasi yang bersangkutan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah membuat laporan. Laporan merupakan bahan informasi yang diperoleh oleh hasil pengolahan data, hasil dari suatu penelitian atau riset terhadap suatu masalah. Penting artinya bagi pemimpin, karena merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kegiatan dan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Membuat surat, korespondensi atau surat menyurat, salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilaksanakan dalam tugas sehari-hari. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Bentuk komunikasi tertulis lainnya memo, laporan, dan lain-lain. Menurut wujudnya, kartu pos, warkat pos, surat bersampul, memorandum, dan nota, telegram, surat pengantar. Pengertian rapat. Rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat. Melalui musyawarah kelompok, rapat juga merupakan media pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Rapat adalah komunikasi kelompok secara resmi. Prinsip dasar menyiapkan rapat: why, mengapa; what, apa; wo, where, when, how. Susun notulen rapat. Judul notulen, waktu dan tempat, serta jam, pemimpin, jumlah yang diundang acara rapat, jalannya rapat, tempat, tanggal, bulan, dan tahun, pembuat notulen, pengesahan notulen oleh ketua. Pendekatan dalam perancang pekerjaan, penyederhanaan pekerjaan, pemekaran pekerjaan, perotasian pekerjaan, pemerkaya pekerjaan, desainer pengerjaan. Otomatisasi akibat kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pola perkembangan dan kemajuan di bidang perkantoran akan lebih baik. Pengaruh teknologi modern menunjukkan atau memungkinkan pemakaian mesin-mesin serba otomatis. Otomatisasi adalah cara pelaksanaan prosedur dan tata kerja secara otomatis dengan memanfaatkan yang menyeluruh dan seefisien mungkin atau mesin, sehingga bahan dan sumber yang ada dapat dimanfaatkan. Merupakan usaha penyempurnaan pelaksanaan prosedur kerja yang dilakukan dengan cara mengurutkan masing-masing bagiannya, sehingga prosedur itu akan berjalan sendiri secara otomatis. Tujuan otomatisasi adalah: 1. Pemanfaatan yang seefisien mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin atau alat-alat kerja. Pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. Meningkatkan produksi. Perencanaan kerja. Pengertian perencanaan kerja: suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, apa saja yang harus dijalankan, bagaimana urutannya, fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan, mengapa harus dicapai atau dijalankan. Perencanaan hendaknya dibuat secara masuk akal, sederhana, luas, mencangkup kegiatan yang menyeluruh terus-menerus. Tata ruang kantor. Di sini saya memilih salah satu tata ruang kantor terbuka. Alasannya mengapa saya menggunakan tata ruang kantor terbuka, yaitu sebuah penelitian menemukan kecenderungan bahwa karyawan di kantor terbuka menghabiskan waktu kurang dari 73% untuk interaksi tatap muka, sementara penggunaan surat elektronik, surel, dan pesan singkat meningkat sebanyak lebih dari 67%, sehingga
banyak perusahaan berlomba untuk menciptakan tata ruang kantor yang terbuka guna meningkatkan interaksi dan juga komunikasi antar karyawannya. Alasan lainnya, lingkungan sosial memainkan peran besar dalam kemampuan kita untuk menjadi proaktif dan termotivasi. Dan kesuksesan di tempat kerja modern seringkali ditentukan oleh seberapa baik para individu berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan karyawan untuk kegiatan kolaboratif telah meningkat sebanyak 50% atau lebih dalam 2 dekade terakhir. Tempat kerja yang memfasilitasi kontak yang lebih sering dan lebih berkualitas dengan orang lain telah terbukti meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam tugas, kepuasan kerja, dan dukungan sosial. Desain tempat kerja mempengaruhi semua itu secara signifikan dengan mendukung atau menjauhkan karyawan dari saling ketergantungan. Membangun kebersamaan yang kuat merupakan faktor kunci keberhasilan layanan ruang kerjasama WeWork. Perasaan tersebut dicapai sebagian besar melalui kondisi fisik lingkungan kerja, ruangan bersih, lorong sempit, dapur umum, dan sejenisnya. Namun demikian, di samping alasan penggunaannya sebenarnya efektifan suatu tata ruang terbuka juga dipengaruhi bagaimana tata ruang ini berada. Contohnya saja tata ruang terbuka milik Google yang efektif karena area atau tata ruang seperti ini menciptakan ide dan imajinasi untuk pembaruan perusahaan, namun akan sangat kurang efektif untuk perusahaan yang membutuhkan konsentrasi dan privasi tinggi. Sehingga tata ruang terbuka dikatakan efektif jika tujuan misi dan visi dari perusahaan dapat tercapai sesuai target yang ditunjang oleh lingkungan kerjanya. Alasan lainnya, model ruang kantor seperti ini membutuhkan biaya yang lebih sedikit ketimbang membangun kubikel dan ruang-ruang terpisah. Harapan karyawan jadi bisa lebih lancar berkolaborasi karena jika duduk bersebelahan dengan rekan kerja tanpa privasi, Anda terpaksa berinteraksi lebih sering dengan mereka. Atasan atau pimpinan akan lebih mudah mengawasi kinerja masing-masing karyawan dalam setiap divisi atau departemennya, memudahkan komunikasi dan kerjasama tim antar divisi karena tidak adanya pembatas atau sekat, lebih fleksibel dan mudah. Jika suatu saat ingin melakukan perubahan tata letak pada ruang kantor tersebut, memudahkan dalam pembagian peralatan dan perlengkapan kerja serta sistem penyeragaman dalam bekerja. Hemat penggunaan listrik karena dengan tidak adanya sekat atau pembatas, ruang kerja lebih irit menggunakan cahaya sirkulasi, udara lebih sehat dan higienis karena tidak ada penyumbatan ruang, tembok permanen, dan banyak sekat desainer interior. Dan dekorasi dalam ruang kerja dapat dibuat lebih mudah karena tidak akan membutuhkan banyak pernak-pernik, hemat biaya operasional perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi yang telah kita pelajari. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.